Badai dahsyat di Cina tewaskan 11 penduduk. Sebuah badai dahsyat menghantam kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Cina pada pekan lalu dan menewaskan 11 penduduk. Dilansir Associated Press Senin, sebanyak 102 orang luka-luka akibat badai itu. Badai itu diduga terbentuk akibat cuaca ekstrim di kawasan itu. Badai itu menyapu wilayah di sepanjang delta Sungai Yangtze pada malam waktu setempat dengan kecepatan angin mencapai 162 km per jam. Selain itu, badai turut merusak sejumlah bangunan serta menumbangkan pepohonan. Dilaporkan 2 kapal nelayan terbalik akibat tersapu badai. 2 awak berhasil diselamatkan dari kapal itu. Saat ini, regu penyelamat masih mencari 9 awak yang berada di kapal nelayan itu. Badai juga sempat memutuskan jaringan listrik di kota Nantong. Namun saat ini aliran listrik sudah dipulihkan. Sejumlah kendaraan yang rusak akibat tertimpa puing-puing bangunan atau pepohonan yang roboh dipindahkan ke lokasi ini. Badai itu juga turut menumbangkan pepohonan di kota Huaiyan dan menimpa sejumlah mobil yang tengah diparkir. Jerit histeris pecah saat Cina diterjang badai petir dan hujan es. Bencana tidak henti menerpa tanah Cina di saat serangan virus corona atau COVID-19 baru mereda. Kini giliran alam yang memporak-poranda. Negara tirai bambu diterjang hailstorm alias angin ribut disertai hujan es. Xinhua dalam breaking news mengabarkan bencana angin ribut melanda wilayah Guangzhou. Dari rekaman video amatir yang mereka tayangkan, terlihat kondisi detik-detik mengerikan saat angin ribut melanda. Angin bertiup sangat kencang disertai hujan deras, petir bersambaran di angkasa. Tidak hanya itu saja, gumpalan kristal-kristal es berukuran kelereng besar menghujam dari langit. Warga menjerit histeris, mereka dilanda ketakutan melihat kondisi alam yang benar-benar menakutkan itu. Dikabarkan terjadi banyak kerusakan di kota itu, bahkan aliran listrik terpaksa dipadamkan untuk mengantisipasi dampak angin ribut yang lebih parah lagi. Badai petir membawa angin kencang dan melanda daerah di Guizhou, Cina, mengakibatkan kerusakan properti dan pemadaman listrik, tulis Xinhua. Patung Kaisar Cina seberat 6 ton rubuh, kepalanya hancur. Ada yang mengejutkan di bagian dalamnya. Patung raksasa Kaisar pertama Cina, Qin Shi Huang, seberat 6 ton roboh. Patung itu terjatuh dari alasnya akibat tertiup angin kencang. Patung Qin Shi Huang terbuat dari tembaga dengan tinggi 19 meter itu jatuh dari alasnya yang terbuat dari batu yang terletak di destinasi wisata populer di Binzhou, Provinsi Shandong. Dilansir dari BBC, bagian wajah dari patung tersebut mendarat di tanah sehingga menghancurkan kepala kaisar. Pihak berwenang mengirim tim pekerja yang dengan segera tiba di lokasi membawa alat berat untuk mengambil sisa-sisa logam. Ini merupakan hal yang tidak bisa Anda sembunyikan dari orang-orang, ujar seorang pekerja kepada Global Time. Semua orang punya telepon sekarang. Bagaimana Anda bisa menutupi ini? Tambahnya. Foto patung yang terguling dari alasnya itu memperlihatkan bagian tengah patung kosong, hanya ditopang oleh kerangka logam. AFP melaporkan monumen tersebut dibangun pada 2005 untuk menarik perhatian turis lokal. Qin Shi Huang merupakan pendiri dinasti Qin dan diyakini sebagai orang pertama yang menyatukan wilayah utama Cina modern dengan penaklukan sekitar tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Qin Shi Huang membangun bagian pertama dari tembok besar Cina. Makamnya dikelilingi oleh patung ribuan prajurit
terakota yang terkenal. Penemuan prajurit terakota di situs Sin Si Huang telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia pada 1987. Badai pasir Cina diprediksi akan membawa debu kuning ke Korea Selatan. Badai pasir besar di Cina diprediksi akan merembet ke negara tetangganya, terutama di semenanjung Korea. Badan Meteorologi Korea Selatan memprediksi debu kuning dari Cina akan datang. Kiriman debu akibat badai pasir tersebut praktis akan membuat kualitas udara di sejumlah wilayah Korea Selatan akan memburuk untuk beberapa saat. Dilansir dari Yonhap Korea Meteorological Administration mengatakan bahwa debu kuning yang berasal dari daerah pedalaman Cina dan Mongolia serta gurun Gobi akan tiba di Korea Selatan. KMA menjelaskan bahwa angin kuat yang bertiup 50 hingga 70 km per jam akan menyebabkan debu kuning tersebut meluas dengan cepat di Korea. Angin tersebut merupakan kombinasi dari tekanan tinggi yang berkembang di dekat Danau Baikal dan tekanan rendah yang berkembang di timur Laut Cina. Dengan dorongan angin tersebut, sisa badai pasir Cina akan datang ke Korea Selatan pada Selasa pagi. Terkait kepadatan debunya, KMA menjelaskan bahwa itu akan tergantung pada volume dan arus udara yang juga akan menentukan arah terbangnya debu pasir. Semenanjung Korea saat ini telah dilanda konsentrasi partikel debu halus selama hampir seminggu. Kedatangan debu pasir dari Cina akan memperburuk kualitas udara. Kota Seoul serta hampir semua bagian wilayah tengah dan beberapa wilayah di selatan masih akan terpengaruh konsentrasi partikel ultrafin sepanjang hari Senin. Badai pasir terbesar dalam satu dekade terakhir melanda Beijing yang berasal dari Mongolia, menyebabkan jarak pandang di sebagian besar ibu kota Cina menjadi kurang dari 1000 meter. Bukan cuma itu, badai pasir membuat PM10 mendekati 10.000 mikrogram per meter kubik. Otoritas Beijing pun mengeluarkan peringatan kuning untuk badai pasir. Melansir Global Time, Pusat Observatorium Meteorologi Beijing menyebutnya sebagai badai pasir paling intens di Cina dalam satu dekade terakhir dan badai pasir terluas dalam 10 tahun belakangan. Badan Manajemen Darurat Nasional Mongolia menyebutkan badai pasir mengakibatkan 6 orang meninggal dan 548 lainnya dilaporkan hilang, tapi 467 orang telah ditemukan dan 81 lainnya masih hilang. Badai pasir ini merupakan akibat dari gabungan efek udara dingin dan siklon dari Mongolia secara bertahap bergerak ke selatan dan mulai mempengaruhi pada jam 3 pagi.